warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Tidak terasa hari ini sudah memasuki hari terakhir masa ta'aruf siswa madrasah di lingkup MTSN 3 Jombang. Hari ini sudah tanggal 17 Juli 2020 dan yang akan kita bahas pada materi akhir ini adalah tentang madrasah sehat di era new normal dan juga manajemen keluarga sehat menuju era new normal. Baik, di samping saya ini sudah ada dua narasumber luar biasa kita. Beliau merupakan dokter ya, yang juga wali murid salah satu siswa di MTSN 3 Jombang ini. Di samping saya sudah ada dokter spesialis yaitu Ibu Dokter Tri Asi Imroati. Selamat pagi, Dok. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang di sebelah sana, di ujung sana ada Dokter Ivan Rofian. Beliau merupakan ketua LKK NU pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Dok. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama kita, yaitu tentang manajemen keluarga sehat di era new normal yang secara langsung akan disampaikan oleh Dr. Ivan Rofian MKP. Monggo Pak Dokter. Terima kasih Bunda Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas diterimanya dan mewakili Bu Ana saya. Iya, Bunda Ana. Selamat bergabung menjadi keluarga besar. Ini karena saya menjelaskan keluarga. Iya, ya sudah, betul. Keluarga besar MTSN 3 Jombang. Fa insyaallah barokah. Amin. Dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin. Adik-adik yang saya cintai dan fa insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin. Jadi saya di sini bersama Bunda Dokter, saya sendiri Dokter Ivan Rofian, di samping saya Bunda Dokter Tri Asi. Jadi kalau dilihat dari baju kami, itu adik-adik sudah paham. Iya. Bahwa bajunya sama. Ini couple begitu ya, Dok ya. Kalau enggak satu panti asuhan, ya, satu pondok, atau sama-sama guru, atau lebih khusus lagi satu keluarga. Itu dia. Dan adik-adik pinter ini sudah bisa nebak ini dalam hati. Betul. Wah, ini jangan-jangan ayah dokter dan bunda dokter ini sama suami istri. Iya. Tepat sekali ya. Jadi nggak salah adik-adik kalau menebak dari baju kami. Alhamdulillah. Dan saya sama bunda dokter kebetulan juga satu alumni. Oh, Masya Allah. Iya, satu alumninya itu bukan hanya di perguruan tinggi, tapi di SD. Wow. Jadi jodohnya sudah dari kecil ya. Dari SD. Ini teman saya dari SD. Nggak tahu kita janjian tiba-tiba satu kereta api, satu bis, kita juga nggak tahu ya. Tahunya mungkin waktu SD masih main kelereng, istri saya lompat tali, pentilan kalau anak kampung itu. Sedikit intermezzo ya adik-adik ya. Jadi itu dari riwayat kami bahwa emang kami itu dijodohkan oleh Allah ya bukan sejak kecil ya. Ya sudah di Lauhul Mahfuz sudah ada nasnya ini. Kebetulan kok sama-sama dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Cuma bedanya tipis. Kalau istri saya sudah spesialis, saya belum spesialis gitu. Bisa saja dokter ini. Jadi mungkin spesialisnya yang lain ya. Jadi adik-adikku, para santri, siswa MTSN 3 Jombang yang saya sayangi, yang kami sayangi. Adik-adik, kita sudah paham dan tahu. Jadi tidak harus adik-adik mencari-cari
berita ini, adik-adik sudah mendapatkan berita ini dengan sendirinya, baik itu dari keluarga, dari sekolah, bahkan dari masyarakat umum, juga dari pemerintah, tentang yang namanya pandemi COVID-19. Ini bukan hanya pandemi, tapi ini sudah bencana. Bencana, iya. Kenapa kok saya katakan bencana? Karena nggak milih-milih, Bu Ana. Iya. Iya. Semua. Kaya juga kena, Oke. miskin juga kena. Betul. Orang tua bisa kena, Bayi anak-anak pun bisa kena. Betul. Sekali. Jadi kenapa ini nggak pilih-pilih soalnya, iya. Jadi kalau pilih-pilih nanti kulo nuwun dulu nanti. Nah, jadi gini, adik-adik yang saya sayangi, yang kami sayangi. Jadi sampai sekarang mulainya ditemukannya penyakit COVID-19 ini pertama kali di dunia, di Wuhan ya. Di Wuhan, Cina. Di Wuhan, Cina. Sampai sekarang masih ada. Dan itu akan tetap ada virusnya, ya. Dan ini adalah kita masih dalam proses penelitian, karena virus jenis ini adalah hal baru bagi dunia medis. Betul. Yang akhirnya menimbulkan krisis kesehatan secara global. Dan yang hebat lagi bukan hanya menimbulkan krisis global, kesehatan global. Tapi ke aspek-aspek yang lain. Betul sekali. Krisis ekonomi, bahkan krisis pendidikan. Iya, betul. Inilah kita dihadapkan oleh Allah dengan suatu ujian yang bisa semua orang itu kena. Iya. Maka dari itu yang kita harus lakukan adalah bersama-sama untuk menjadi yang namanya manusia ulil albab ini. Penting sekali. Karena apa? Dari hal yang baru ini kita dituntut untuk belajar dan mempelajarinya. Dan tak lelah para dokter, para ilmuwan, khususnya yang bergerak di bidang virus, selalu sampai detik ini masih meneliti. Nanti Bunda Dokter akan menjelaskan secara detail dan rinci mengenai sifat virusnya, mengenai jenis virusnya, terus juga manifestasi penyakitnya gimana, nanti Bunda Dokter yang akan lebih menjelaskan secara detail kepada adik-adik sekalian. Jadi yang kita perlu tekankan di sini, apa sih ayah dokter yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa-masa pandemi seperti ini, yang nantinya kita akan menuju ke habituasi normal, adaptasi normal, lingkungan baru, bukan sekedar normal, tapi baru ini bagi kita. Jadi apa yang harus seperti halnya yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para ustadzah, bahwa yang dilakukan dalam menghadapi ujian itu adalah manajemen hati kita. Iya. Kita dikaruniai Allah dua sifat ini, roja dan khauf. Kenapa kok ini harus dilakukan Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapinya dengan tepat dan benar. Betul sekali. Kalau kita sifatnya roja itu terlalu dominan, juga tidak bagus. Kan ngoten. Roja itu percaya diri. Ya, adik-adik pahamlah. Khauf itu kekhawatiran. Jadi jangan sampai apa? Manajemen ini amburadul. Kuncinya di dua ini, antara roja dan khauf, gimana itu bisa berimbang. Terlalu roja juga nggak bagus. Karena apa? Akan mengendorkan kewaspadaan kita. Cuek, acuh tak acuh. Yang terjadi seperti itu. Karena apa? Ini saya katakan tadi bencana. Karena apa? Setiap orang, setiap jenis gender bisa kena. Nggak pilih laki, nggak pilih perempuan, nggak pilih kaya, nggak pilih miskin. Ini semuanya bisa kena. Oleh sebab itu, manajemen ini dibutuhkan sekali untuk kita. Terlalu khauf juga nggak boleh. Karena apa? Kepanikan akan memunculkan penyakit juga. Karena apa? Virus tidak bisa
dibunuh oleh antibiotik. Inde. Ya. Kekebalan tubuh menjadi andalan utama Betul, kita untuk betul. memerangi virus. Betul. Kenapa Imunitas, kok saya Dok, katakan ya? imunitas? Imunitas. Imunitas tubuh adalah kunci untuk melawan virus ini. Iya. Semua virus, bukan Semua virus ini saja. Iya, Semua iya, virus, iya. kekebalan tubuh, imunitas tubuh adalah kunci utamanya. Iya. Modalnya, Modal. istilahnya kan gitu. Iya. Untuk itu manajemen hati sangat dibutuhkan di sini. Sehingga apa? Kalau terlalu percaya diri memunculkan takabur, ujub, Iya. kesombongan. Iya. Sehingga Iya. apa? Kewaspadaan akan menjadi turun. Kalau kewaspadaan turun, yang terjadi akhirnya kita nggak tahu di lingkungan virus itu banyak sekali. Di situ kita ada di situ. Karena apa? Tadi saya bilang ini virus ini makhluk bil goib. Karena apa? Mata kita pakai kacamata, iya, plus minus berapapun itu kita pakai lup. ini belum tentu bisa. Itu. Jadi luar biasa. Allah itu Allahu Akbar. Jadi betul-betul Maha besar. menunjukkan kebesarannya dengan Iya. ini. Iya. Makhluk yang tidak tampak tapi bisa meluluhlantahkan tatanan ini bukan meluluhlantahkan bumi atau tatanan peri kehidupan kita. Betul sekali. Ekonomi, sosial, budaya juga kena. Karena Edukasi. apa? Juga mempengaruhi kultur. Iya. Kan gitu. Ini juga biasanya di bertemu luaran. orang, Iya. salaman, bercengkrama dengan dekat. Sekarang sudah akhirnya agak apa? dibatasi. Ini yang kita biasa di keluarga Nahdien, Ije. yang biasanya ngalap barokah Nah, istilahnya. iya, itu betul. Ini akhirnya apa? Kita akhirnya diajarkan yang namanya barokah yang terukur. Gitu. Kita tetap butuh barokah. Kita tetap butuh barokah, tapi yang terukur. Terukur apa? Melihat sikonnya, melihat kondisinya. Dan itu saya yakin para kiai, para guru kita, para guru kita juga ikut memahaminya. Dan alhamdulillah dari PBNU sudah menginstruksikan ke semua wilayah, pengurus wilayah, cabang sampai ranting, di MBJ ranting. Untuk apa? Menggunakan alat pelindung diri. Beliau menginstruksikan bukan hanya sekedar menginstruksikan, tapi para yai itu juga melakukannya. Dengan apa? Kampanye memakai masker. Ini sudah dilakukan, dimulai monggo dilihat di media-media sosial, beliau sampai Rois Am sendiri mencontohkan uswah kepada kita. Bahkan kemarin kebetulan saya kan juga pengurus ranting di desa. Jadi setiap ranting itu diberi bantuan masker begitu. Dibagikan ke orang-orang yang masih belum memakai masker saat di luar rumah, di warung, di pasar dan lain sebagainya. Kemudian foto itu dibuktikan, difoto dikirimkan ke pusat. Sampai seperti itu pengontrolannya. Jadi ini penting juga. Jadi apa? Gerakan ini tidak berbasis dengan punishment, tidak pendekatan punishment. Tapi yang dilakukan adalah pendekatan reward. Tadi pemberian masker bagi yang belum. Nanti kalau ada jamaah sholawat, jamaah tahlil, jamaah tiba, itu nanti juga ikut harus melaksanakan ini. Karena apa? Ini bukan hanya sekedar perintah kiai secara organisatoris, tapi perintah kiai kepada santri. Ini harus ini tadi malap barokah yang terukur ini salah satunya ini. Betul. Jadi melaksanakan ini apa yang didhawuhkan Manut, beliau. Fa insyaallah barokah. Barokah salah satunya tadi terhindar dengan itu. Lah kalau para kiai aja realistis dan logis. Apalagi santri yang seperti adik-adik yang punya keilmuan, punya keilmian, punya kecendekiaan. Pak, insya Allah adik-adik yang sekolah siswa di sini adalah anak-anak hebat. Amin. Ya Bu Ana ya. Anak-anak hebat. Amin. Dan saya yakin punya cita-cita
yang Loh. tinggi, bukan Nggih, hanya sekedar dokter seperti ayah dan bunda, tapi justru lebih, Amin, lebih, bahkan presiden kalau perlu amin, kan amin, gitu. amin, insyaallah, insyaallah. Karena apa? Semua berangkat dari cita-cita dan orang tua mendoakan, Nggih, Pak harus insya Allah akan hasil, diijabahi, amin. diridani, kan gitu. Nggih, Nggih. terus. Kembali lagi Bu Ana, Nggih. saya agak melebar kemana-mana ini. Jadi yang penting di sini dalam lingkup terkecil, komunitas terkecil yang di situ juga ikut menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 ini, keluarga itu justru menjadi ujung tombak utama. Karena adik-adik santri, adik-adik siswa juga merupakan bagian dari keluarga. Nggih. Makanya saya katakan komunitas terkecil dari sekup berkehidupan itu adalah keluarga. Dan ini pandemi tidak hanya dihadapi oleh komunitas terkecil, bahkan komunitas yang terbesar sekalian, umat manusia secara global, Seluruh dunia. bahkan seluruh makhluk. Kita nggak tahu. Iya, betul. Iya, bil goib yang lain juga menghadapi yang sama, kita juga nggak tahu. Betul, Karena makhluk Allah itu banyak, kan gitu. Jadi dunia hewan juga ikut merasakan juga kalau mau kita bisa diskusi seperti halnya Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Kita diskusi umpama dengan kucing, ini kucing kamu takut gak? Jadi kita nggak tahu juga bahwa ya. Dan semuanya dunia hewan, dunia kucing, dunia itu menggantungkan pada kita, dunia manusia. Gimana sih? Ayo tolong dong manusia gitu. Kita nggak tahu. Mereka menjerit-jerit untuk minta tolong ke kita juga, atau mereka juga dalam proses kepanikan, kita juga nggak tahu. Maka dari itu, gimana caranya kita yang bisa kita lakukan, ya harus kita lakukan. Oke, adik-adik yang saya cintai, ayah di sini hanya akan fokus menjelaskan peran dari keluarga itu sendiri. Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga di masa menuju adaptasi baru. Jadi kita nggak mungkin terus terkungkung di dalam rumah tanpa melakukan apa-apa. Karena apa? Ini kalau kita adik-adik browsing aja, banyak pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan dunia yang besar-besar, yang elit-elit runtuh, bangkrut. Kira-kira efeknya kemana? Ya banyak juga, bisa dirasakan oleh keluarga juga. Untuk itu, supaya kita tidak lebih menghadapi ke yang lebih jauh lagi, buruk lagi, ya kita harus beradaptasi. Adaptasi dengan apa? Ya dengan virus ini. Dan juga dengan virus-virus yang lain yang memang sudah ada. Karena apa? Ini sudah kita bukan hal baru lagi kalau kita dikatakan beradaptasi itu. Karena apa? Kita sudah sebelum COVID ini ada, sebelum COVID-19 ini ada, itu kita juga sudah beradaptasi dengan berbagai macam kuman dan virus yang mengelilingi kita sehari-hari. Mungkin jaraknya sudah dekat dengan atau nempel, bahkan nempel ke permukaan tubuh kita. Ini juga kita sudah bisa beradaptasi. Nah, makanya itu jangan juga menjadi rojak kita, percaya diri. Oh, sudahlah, kita sudah enjoy beradaptasi juga nggak masalah selama ini dengan kuman TBC, dengan virus-virus flu yang lain. Toh kita nggak ada masalah. Juga tidak boleh seperti itu, Bu Ana. Maka dari itu pesan ayah, dokter nanti kepada adik-adik sekalian, ini penting sekali. Apa? Ayo kita bersama-sama melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Ini apa? Ini sudah mengatur semua, baik itu di lingkup keluarga, pesantren, madrasah ini sudah ada protapnya, sudah lagi diatur di sini. Ini penting sekali untuk kita laksanakan. Salah satu vaksin terbaik yang sudah ada tanpa harus diteliti, yakni melaksanakan kedisiplinan, melaksanakan protokol kesehatan. Betul sekali. Jadi adik-adik yang saya cintai,
apa yang ada di rumah, apa yang dimiliki di rumah, manfaatkan untuk melindungi diri kalian gitu. Tapi jangan sembarangan nanti nutup wajahnya pakai wajan. Nanti nggak bisa lihat ini. Jadi juga logis, realistis. Ya, adanya saya punya ya dokter, apa itu? Mika. Wah, ini akan memunculkan kreativitas dari adik-adik. Iya, betul, dibuat. Ini juga bisa diadukan nanti, ini tuh. Iya. Dibentuk. Waduh, saya punya bando. Oke, dilem pakai bando. Iya. Nah, dipakai, iya. Ini jadi kreativitas ini adalah hikmah yang banyak kita akan temukan ketika ujian ini. Jadi tidak melulu waduh orang jatuh miskin. Kita dituntut untuk menjadi manusia sepenuhnya ulil albab tadi. Tadi itu. Adik-adik yang saya cintai, yang kami cintai, tak lelah ayah dokter dan bunda dokter mencoba memberikan pengertian kepada adik-adik sekalian pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. Minimal apa? Ya tadi menghindari kerumunan, Bunda Ana. Jadi kerumunan yang biasanya ini juga akhirnya apa? Efektivitas manajemen waktu adik-adik juga bisa terukur ke arah yang manfaat. Betul. Kan gitu. Biasanya kumpulan, ngumpul adik-adik PlayStation-an, akhirnya apa? Gitu. Lebih diarahkan ke hal yang positif, lebih bermanfaat. Kan gitu. Insya Allah ini akan menjadikan banyak hikmah bagi kita dalam memulai tatanan kehidupan baru. Amin. Baik, terima kasih banyak Dokter Ivan Rofian untuk materinya yang begitu memukau, begitu menarik, luar biasa. Nah, saat ini kita sudah masuk materi kedua, yaitu tentang madrasah sehat di era new normal, yang langsung dinarasumber oleh dokter spesialis, yaitu Dokter Tri Asih Imroati, SPBD Finasi. Monggo Bu Dokter. Terima kasih Bu Ana. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat buat siswa-siswi MTS 3 Jombang yang sangat saya sayangi, saya cintai. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu walaupun secara daring, secara online, ya, untuk berbagi pengetahuan tentang madrasah sehat di era new normal ini. Apa sih sebenarnya madrasah sehat? Apa sih sehat itu? Apa sih new normal itu? Bagaimana sih madrasah sehat di era new normal itu? Marilah kita ikuti. Nah, bersama materi ini Bunda akan memberikan slide untuk memudahkan adik-adik yang mungkin tipikal pembelajarannya bukan hanya mendengar, tapi juga butuh visualisasi, ya. Karena saya yakin murid-murid kita itu berbeda-beda tipikalnya. Betul. Ada yang dengan mendengar aja mancep, ada yang harus mainan, baru mancep. Estetik gitu ya. Iya, betul. Anak saya gitu salah satunya. Terus ada juga yang butuh melihat. Nah, makanya ini dari sini Bunda ingin memberikan semuanya supaya kalian semua bisa memahami apa yang Bunda sampaikan. Betul. Kenapa ini sangat penting? Karena kita ini sudah masuk di era di mana kita berhadapan dengan sesuatu yang berbahaya yang disebut pandemi COVID. Nah, apa sih COVID-19 itu? COVID itu adalah kependekan dari coronavirus disease, di mana coronavirus disease adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah jenis virus RNA, di mana sebenarnya virus ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, ditengarai sejak purbakala. Zaman purbakala itu virus itu sudah ada Bu Ana. Gitu ya. Cuman karena ini kekuasaan Allah, makhluk kecil ini cuman satu sel sekecil itu yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron itu punya kemampuan yang super. Dia bisa memutasi dirinya. Kalau ada obat yang
dia kenali, dia akan meregenerasi dirinya menjadi kebal dengan obat itu. Itu yang disebut mutasi. Nah, sehingga muncullah jenis virus corona baru yang disebut SARS-CoV-2. Itulah yang menyebabkan COVID-19 ini. Kenapa kita takut dengan virus ini? Karena virus ini kita belum mengetahui bagaimana tipikal pastinya, bagaimana sifat-sifat pastinya, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara mencegah supaya tidak terserang dari virus ini. Awalnya waktu muncul ditengarai virus ini hanya menyebabkan radang paru yang disebut COVID pneumonia. Ternyata tidak usah radang paru, tidak bisa mencium bau aja, ternyata dia menderita coronavirus. Ada juga yang hanya karena panas ternyata menderita coronavirus. Ada yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab, ternyata coronavirusnya positif. Jadi sangat unpredictable, sehingga saat ini masih terus diteliti. Nah, karena sifatnya yang seperti itu dan menjadi pandemi masalah dunia, dan ternyata virus ini sangat mempengaruhi segala sisi kehidupan, termasuk adalah pendidikan. Nah, materi ini yang saya sampaikan, kenapa sih kita perlu mengetahui madrasah sehat di era new normal? Karena latar belakang tersebut. Jadi pandemi COVID ini akan menyebabkan apa sih? Karena sangat berbahayanya, akhirnya pemerintah meminta kita untuk melindungi diri dan keluarga kita dengan cara apa? Berlindung di rumah awalnya PSBB benar-benar ngendon di rumah selama 2-3 bulan ini ya, sampai benar-benar melebar orangnya sampai sekolah-sekolah ditutup ya. Nah, dengan adanya penutupan sekolah ini akhirnya apa, adik-adik semua harus melakukan pembelajaran di rumah. Pembelajaran di rumah apa, membutuhkan biaya, membutuhkan effort dan cost yang tinggi. Contohnya apa? Pembelajaran di rumah kita harus menyiapkan wifi, data seluler, betul. Bukan cuma itu aja, gadgetnya, ya, mendukung atau tidak. Bukan itu aja, kemampuan mengoperasikan gadget. Dan ini brand-brandnya. Kalau memang udah tingkat yang sarjana oke lah dia udah main. Tapi untuk yang TK, SD, di mana tidak semua orang tua murid ada di rumah. Standby di rumah. Akhirnya itu menjadikan masalah khusus. Betul. Nah, dengan demikian akhirnya apa? Kegiatan belajar itu akan terganggu. Rasain nggak adik-adik? Ya, pasti waktu di sekolah, cepet seminggu udah selesai satu buku, tema 1 misalnya Di rumah belum tentu. Betul. Iya kan? Betul. Terus sebelumnya di pondokan 1 minggu bisa hafal 7 hadis. Di rumah nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang nyetor, mungkin aja hafalannya sambil baca. Nah, itu dibutuhkan kejujuran yang tinggi kalau pembelajaran di rumah. Betul dok, betul. Ya, sehingga apa? Dengan pembelajaran di rumah ini banyak mata pelajaran tuh yang tidak efektif. Tidak bisa mencapai target sasaran. Betul. Nah, dengan adanya pandemi COVID yang mempengaruhi sistem pembelajaran ini, akhirnya apa? Terancamlah hak pendidikan anak kita di masa depan. Ya, target yang harusnya kita selesaikan dalam waktu 12 tahun sekolah, kita bisa siap bekerja, mungkin ditambahi 4 tahun untuk sarjana. Sekarang kalau kita terus-menerus seperti ini, terkungkung di rumah, kita tidak akan mungkin mencapai hal tersebut. Ya, betul. Sehingga mau ndak mau, suatu saat kita harus keluar menghadapi virus corona ini. Ya, yang disebut apa? New normal. Ya, mau ndak mau kita harus menghadapi itu. Nah, sebelum kita new normal, karena judulnya adalah madrasah sehat, maka kita harus tahu dulu apa itu sehat. Udah tahu belum apa itu sehat? Ya, kalau sehat menurut Kamus Bahasa Indonesia itu diartikan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit atau waras. Itu menurut kamus. Kamus. Padahal definisi sehat ini banyak. Ada menurut World Health Organization. WHO ya. Apa kalau dari WHO? Dari WHO itu sehat itu adalah kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kelemahan. Itu penting. Jadi holistik. Dengan corona ini bisa aja sehat fisik, tapi mentalnya nggak sehat. Pusing orang tua, banyak yang curhat. Betul. Ya, benar-benar
depresi mungkin ya, depresi ringan sedang Anaknya juga jenuh. depresi jenuh. Iya, betul sekali. Ya, jadi era Covid ini sudah mempengaruhi itu. Nah, bagaimana definisi menurut Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan? Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, kalau kita di rumah ekonomis. Secara ekonomis juga terganggu, sosial sangat terganggu, ya. Kan enggak mungkin yasinan pakai online. Belum ada ya. Kurang efektif begitu ya. Kurang efektif. Ngaji pakai sistem daring juga kurang efektif, menghabiskan biaya. Betul. Ya, itu. Nah, sedangkan menurut beberapa ahli yang lain tidak jauh berbeda. Ada yang menekankan pada keseimbangan fisik, psikis, sosial, spiritual, budaya, biosiko pada tubuh seseorang. Ada juga yang menyatakan ada keadaan normal pada seseorang yang tidak memiliki keluhan. Nah, itu sangat relatif. Nah, jadi sehat itu sebenarnya luas. Oke. Nah, sekarang apa itu madrasah sehat? Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ini, madrasah sehat. Madrasah sehat sebelum era new normal. Nah, sebelum era new normal itu Kementerian Kesehatan sudah memberikan batasan. Yang disebut madrasah sehat atau sekolah sehat itu adalah madrasah yang mampu memberikan pendidikan kesehatan. Contohnya apa toh? Bisa membuka literasi tentang kesehatan. Anak-anak coba baca tentang penyakit infeksi. Nah, itu mampu literasi. Kemudian bagaimana cara cuci tangan bersama? Apa itu gizi seimbang? Mari kita sikat gigi bersama. Kemudian optimalisasi gerak badan pada jam istirahat. Itu fungsi pertama madrasah sehat, yaitu memberikan pendidikan kesehatan. Yang kedua, bisa memberikan pelayanan kesehatan. Contohnya apa? Melalui sekolah, madrasah, anak-anak pun diberi imunisasi. Pernah kan Bu Ana di sini imunisasi kelas 1, kelas 6 gitu ya. Kemudian pemberian obat cacing. Karena masyarakat kita ini juga masih banyak yang berpenghasilan sebagai petani. Nah, obat cacing itu penting, apalagi anak-anak kita suka main tanah. Nah, itu salah satu fungsi madrasah sehat. Kemudian setelah itu madrasah sehat juga harus mampu membina lingkungan sehat. Jadi tidak hanya mendidik, memberi, tapi juga membina lingkungan sehat sesuai dengan kapasitasnya madrasah itu. Nah, itu era yang belum normal. Gimana untuk penerapan madrasah sehat di era new normal ini? Gimana dok? Sebelum kita menginjak itu, Bu Ana, saya pengen tahu dulu adik-adik sudah tahu belum new normal? Apa itu new normal? Itu istilahnya keren banget. New normal. Sudah booming. Tapi jadi bingung kita. Booming jadi sama bingung. Ini kita enggak normal. Kita sama ini enggak waras. Tapi udah ada yang baru. Nah, apa definisinya? Terus apa tujuan ada era new normal ini? Dan sampai kapan kita ini disebut generasi di era new normal? Sampai kapan? Ya, ini benar-benar ini loh apa? Penting sekali untuk kita ketahui. Keren tapi dalam tanda petik ya. Dulu anak kita mendapat sebutan generasi X. Generasi milenial, sekarang generasi new normal. Ya, berubah-ubah terus istilahnya. Nah, definisi new normal itu adalah tatanan kehidupan baru setelah PSBB berakhir. Tahu kan PSBB? Apa Bu Ana PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Nggak mungkin pemerintah akan melakukan PSBB terus-menerus. Akhirnya PSBB ini harus berakhir. Tapi dengan cara perubahan perilaku, menjalankan aktivitas normal kita sehari-hari plus protokol kesehatan. Nah, ini ya protokol itulah kenapa kesehatan. Bunda ada di sini ya. Supaya adik-adik tahu protokol kesehatan itu apa aja sih. Nah, jadi new normal itu kehidupan kita setelah PSBB berakhir untuk kita bisa beraktivitas normal kembali, sekolah kembali, ketemu Bunda Ana, ketemu Bunda yang lain, ketemu Abah Sueb dan lain-lain, guru yang lain, tapi dengan protokol kesehatan. Oke? Nah, tujuannya apa? Kenapa sih? Nah, itu tadi karena ada corona. Kita pingin menekan resiko tertular corona. Kita harus bisa menekan resikonya, kita harus mencegahnya
Karena apa? Angka kematiannya masih tinggi, Bunda. Iya benar. Saya lihat data di Kementerian Kesehatan RI itu bahkan setiap harinya itu masih di angka ribuan. Iya. Kenaikan setiap harinya yang positif. Ya Allah. Sudah 80.000 penderita saat Sekarang terbaru ini. totalnya iya. Yang meninggal masih hampir 4.000. Bayangkan, hampir 4% kematiannya. Setiap hari itu pasti ada Iya, yang berarti meninggal. Perlu perlu kewaspadaan khusus. Nggih. Jadi pandemi itu dari penelitian terjadi setiap 1 abad sekali. Ya, dulu pernah ada pandemi tuberkulosis, pandemi flu burung, pandemi MERS-CoV itu, ya. Kemudian sekarang pandemi COVID. Ya. Jadi memang mau enggak mau pandemi itu akan selalu ada karena kecanggihan bakteri kuman itu tadi menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri itu bukan hanya manusia, termasuk binatang bersel satu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi yang semula dia mati oleh bakteri antibiotik A, sekarang tidak mati lagi. Itulah kenapa banyak resistensi, termasuk resistensi antivirus juga. Ya. Nah, makanya itu kita harus waspada normal ini. Iya. Nah, kira-kira sampai kapan nanti kita menjalani new normal? Nah, ini yang penting, yaitu sampai ditemukan vaksin baru. Berarti vaksin selama belum ditemukan kita harus menjalani protokol kesehatan. Karena dengan tadi yang seperti Dokter Ivan sampaikan, disiplin adalah vaksin yang utama. Dengan melakukan protokol kesehatan itu berarti Dok ya. Untuk perilaku. Nah, untuk kesehatannya harus benar-benar vaksin yang bisa membentuk imunitas kita secara aktif maupun pasif. Itu sangat penting sekali. Penting. Perilaku tapi banyak kasus ternyata walaupun sudah pakai masker masih kena. Sudah sering cuci tangan masih kena. Ternyata kenapa? Ditemukan sifat baru dari virus itu, yaitu apa? Airborne. Dulu lewat secara udara. droplet Dulu ya. Sekarang ternyata walaupun di droplet dia bisa bertahan 4 sampai 6 jam. Bayangkan kalau di meja terbang kemana-mana, nemplok ke kita, itulah yang terjadi. Ya. Nah, terima kasih dokter untuk materinya yang luar biasa tentang madrasah sehat ini. Nah, kira-kira dari Pak Dokter ini saya mohon memberikan pesan kepada siswa-siswi supaya tetap menjaga kesehatan dan tidak perlu takut. Dah bagaimana? Monggo. Terima kasih Bu Ana. Jadi adik-adik yang saya cintai dan kami cintai, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya. Terima kasih sampai sekarang masih tetap bertahan untuk melihat dan mendengar apa yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan sampai akhir ya adik-adik. Amin. Jadi adik-adik penting sekali. Tadi Bu Dokter sudah menjelaskan panjang lebar mengenai kesifatan dari virus itu sendiri sampai manifestasinya virus sendiri. Jadi sampai nenek moyangnya juga Bu Dokter tadi cerita. Jadi ternyata virus juga punya nenek moyang. Pesannya gimana Dok? Adik-adik yang penting di sini seperti yang saya bilang, manajemen hati harus tetap kita lakukan. Keseimbangan antara khawatir dan percaya diri itu harus tetap berimbang. Terlalu percaya diri, terlalu roja tidak boleh. Karena apa? Itu akan menurunkan kewaspadaan kita. Terlalu khauf atau terlalu khawatir juga tidak boleh. Karena apa? Akan memunculkan kepanikan. Kepanikan menuju stres, depresi, dan otomatis akan menurunkan imunitas tubuh kita. Padahal imunitas tubuh kita adalah modal utama untuk melawan virus. Karena virus tidak bisa dibunuh oleh antibiotik. Dokter tadi jelaskan. Sambil menunggu ditemukannya vaksin real medis yang akan bisa untuk melawan virus itu secara alami oleh tubuh kita. Jadi vaksin itu memacu diri kita. Jadi seakan-akan yang menyerang itu adalah virus, padahal bukan virus, tapi seperti virus itu sendiri. Sehingga apa? Tubuh akan memunculkan kekebalan tubuh yang mengenali virus COVID-19 tadi.
Oke. Apa yang harus dilakukan adik-adik? Protokol kesehatan harus dilakukan secara disiplin. Iya. Dan pola perilaku hidup bersih dan sehat harus menjadi PHBS, ya. modal utama. Oke. PHBS sudah didengung-dengungkan sudah lama sekali sejak saya kecil juga. Ya. Tapi dengan adanya pandemik ini menyebabkan hikmahnya adalah kita dituntut, bukan hanya wajib aja. Ini kelasnya sudah levelnya udah dituntut kita. Kalau ada prosesnya dituntut berarti ada nanti kalau konsekuensinya adalah hukuman. Hukumannya apa? Ya terkena penyakit ini, kan gitu. Maka kita dituntut untuk melaksanakannya. Hanya itu yang sekarang itu menjadi modal utama untuk bisa melawan pandemi ini. Menuju adaptasi baru, karena kita nggak mungkin menutup diri terus, menghindar gimana? Toh buktinya dalam komunitas keluarga juga ada yang kena. Maka dari itu protokol kesehatan dilaksanakan untuk diri kita dan untuk orang lain. Kita prinsipnya kita boleh mengajukan diri kita, tapi kita harus lebih mengedepankan kepentingan orang lain, khususnya anggota keluarga kita. Baik. Ini penting sekali. Terima kasih. Maka dari itu penggunaan APD harus tetap dilakukan seperti halnya instruksi dan pesan dari para kiai masyayikh kepada kita. Mari kita bermasker, mari kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang lain supaya tidak tertular oleh COVID-19. Itu saja Bu Ana. Baik. Bagaimana? Nanti kalau adik-adik masuk harus siap starter kit untuk pribadi. Oke. Semua Apa saja itu barang-barangnya, Dok? Yaitu alat cuci tangan. Ya. Hand sanitizer boleh. Kalau sabun cuci tangan saya lihat di sekolahan banyak tersebar. Jangan khawatir. Betul. Yang kedua, masker tuh wajib, jangan pernah dilepas. Seringkali penularan terjadi saat kita membuka masker karena ada airborne tadi. Seringkali tertular saat makan bersama. Makanya manajemen madrasah sehat ini penting sekali. Yaitu satu, punya barang pribadi, kepribadian, kit pribadi. Ya, dari masker, hand sanitizer, tisu basah, alat sholat pribadi, alat makan ya. Semua pribadi. Apalagi ini santri biasanya suka sharing nih. Satu nampan. Makanya sama tadi barokah. Pengennya mengalap barokah, tapi ini adalah barokah yang terukur. Terukur itu apa? Logika, ilmiah, realita faktanya. Itu harus mendukung semua. Terus satu lagi. Kalau naik ojol, bawa helm sendiri. Oh gitu. Nah itu perlu itu adik-adik. Perlu anak-anakku. Jadi tadi ada hand sanitizer, masker, alat sholat pribadi, alat makan pribadi, mulai dari tempat makan, sendok, terus tempat minum itu sudah masuk. Lalu yang terakhir helm pribadi. Tisu juga gitu, tisu nggak boleh pinjem karena kan sudah kontak sama yang punya. Iya benar. Udah kesentuh ya. Iya. Apalagi kelebihan masukin lagi. Itu. Ya. Wah, terima kasih banyak dokter, Pak Dokter, Bu Dokter, luar biasa sekali materi kita hari ini dan semoga adik-adik semuanya menyimak serta menyaksikan dan memahami ya materi kita tentang madrasah sehat dan manajemen keluarga sehat di era new normal. Jangan lupa setelah ini kalian akan mendapatkan link yang harus kalian kerjakan. Nah, isi link tersebut jangan lupa beri nama kelas kelompok kalian ya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.